ada Vaseline untuk barrier fungsinya, ataupun jenis yang seperti ini juga bisa. Ini sisa Gia kemarin ya, di sisa Gia saya bawa ke sini ya, contohnya. Jadi boleh yang seperti ini atau boleh ini. Kalau di kampus mungkin nanti saat ujian pakai yang ini ya teman-teman, sama sebagai barrier. Selanjutnya sabun ya, sabun ini digunakan tidak setiap kita lakukan digunakan, tapi tergantung kondisi stomanya. Biasanya ada mungkin karena hygiene yang kurang orang tua, gantinya jadi lama ya, jadi sempat kering fesesnya di kulit, di sekitar kulitnya kering gitu, hitam. Itu kan susah kita bersihinnya. Boleh kita pakai menggunakan sabun ya, kita basahin sedikit ini baru kita bersihin pelan-pelan ya, boleh ya. Selanjutnya ada apa ini, kasa. Nah, kasa untuk bersihkan, kalau untuk anak kecil saya lebih menganjurkan untuk pakai kapas karena kulitnya masih sensitif, masih lembut banget ya. Jadi kasanya hanya untuk menutup aja biar artinya nanti nggak kemana-mana, tapi untuk membersihkannya menggunakan kapas ya. Kalau untuk di rumah sakit begini yang pakai si kasa waktu dia kemarin ya. Tapi saya bilang saya bawain, terus boleh saya bekelin apa, saya bekelin semuanya. Ibu bawa, saya bilang oh boleh karena saya takut dianya sensitif. Saya bilang oh ya boleh. Jadi semuanya yang apa yang saya siapkan, dan enggak saya kasih cairan NaCl. Di rumah sakit pakai NaCl ya, karena memang kulitnya sensitif. Jadi saya bekelin juga, enggak pakai. Punten suster, saya ngatur. Punten suster, kalau dia nggak bisa pakai NaCl. Kenapa ibu? Alergi. Jadi kayak lecet sebenarnya, nggak kuat karena ini kan air garam ya, oleh pedih gitu ya. Jadi saya bisa teman-teman ketika anaknya mengalami alergi dan segala macam, lecet segala macam, boleh pakai air biasa aja, anak-anak kuku, air minum saya biasanya pakai, air tua gitu ya. Kalau anak juga anak kuku jadi enak gitu ya. Jadi selain NaCl, biasanya sebagai NaCl tapi saya modif ya. Oke, itu terus ada ini kresek ya, benar, saya salah lagi, saya bilang plastik. Kresek plastik ini untuk modif ya, nanti kita buat ya, kita buat modifikasi. Teman-teman udah lihat di itunya ya, slide untuk modifikasi. Nah, ini ada pinset ya, tapi enggak kita gunakan teman-teman, nanti ujian juga nggak kita gunakan pinset ini untuk membantu kita membersihkan kayak gitu ya. Tapi tidak saya gunakan karena takutnya malah kena ke bayinya, ini lebih sakit gitu. Anak nggak sedia, kalau dewasa bisa kita gunakan pinset, nggak saya anjurkan, tapi tetap disediakan ya. Terus ada klip, ini klip ini untuk ini ya. Tapi kalau bayi ini bentuknya kayak ini, kantong kolostominya ya, kantong kolostominya lucu ya, kecil gitu ya. Kalau yang besar teman-teman mungkin udah pernah lihat yang besar? Belum. Ada yang pernah. Ada yang pernah. Dia lebih besar gitu bentuknya, dan ujungnya nggak ada gininya biasanya. Kalau misalnya dewasa, dia menggunakan klep begini ya, ya. Tapi kita sediakan aja gitu ya. Terus kita ntar buat modif perlu ini ya, untuk ini. Terus ada double tip untuk modifikasinya nanti ya, boleh dicatat, yang nggak ada boleh ya. Terus gunting penggaris juga kita sediakan. Terus selain itu juga ada bedak ya, bedak teman-teman. Ini bedak, boleh pakai bedak biasa tapi lebih bagus kalau memang anaknya ada iritasi, khusus untuk yang iritasi ya. Ini bekas dia juga ya, jadi kemarin saya sedianya itu, ini belum dibuka, ini pun masih utuh ya. Saya beli dua, ini sisanya segini, ini yang masih sisa satu. Jadi memang udah prepare, takutnya terjadi iritasi segala macam gitu ya. Dan kalau nggak ada boleh, karena ini bisa dipesan di Shopee. Harganya nggak usah saya spill ya, nanti teman-teman juga nggak usah saya spill gitu ya. Boleh cari sendiri kalau mau tahu harganya. Ini untuk itu ya, kapas, bengkok ya. Terus untuk hand
udah, ya itu alat-alatnya. Terus gunting udah, ini Udah penggaris. ya, dapur, plastik kita modifikasi. Ya itu mungkin untuk ininya ada yang ini enggak? Ada yang nah betadin teman-teman. Betadin karena kan macam-macam kondisi anak ya. Alhamdulillah dia nggak pernah sampai luka lecet gitu, nggak pernah. Tapi ketika ada anak yang mungkin mengalami lecet luka seperti kayak luka lah lecet gitu, boleh kita menggunakan betadine. Ini cuma di tokol-tokol gitu saja. Jadi jangan teman-teman banyak kayak perawatan muka gitu, bukan. Tapi hanya ditaruh di kapas, baru di tokol di tap-tap gitu. Ya jadi nggak usah yang banyak-banyak uang dulu gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada lecet, lesi gitu nggak usah pakai ini. Gitu nggak perlu. Ya. Dan bedak juga kalau ada iritasi saja. Gitu. Yang selalu digunakan biasanya Vaseline. Ya Vaseline ini karena ini sebagai barier biar tidak terjadi iritasi. Gitu. Ya, jika sudah tidak terjadi iritasi, saya nggak pakai ini dulu, tapi menggunakan bedak. Ya, bedak yang khusus untuk iritasi. Gitu. Ya, teman-teman. Paham? Paham. Iritasinya ada yang bertanya? Karena sebelum kita ke SOP belum apa steril atau bersih? Bersih. Orang kan fresh. Jadi nggak steril. Terus cukup bersih. Itu kalau pas dibuka kantongnya nggak bakal kelepas ya? Apanya? Kayak Somanya? Iya. Enggak. Nggak bakal. Kan dia dari dalam itu nyambung. Kolonnya kan nyambung dari dalam. Cuma dia posisinya di luar aja. Oh, dikeluarin gitu? Iya, dikeluarin untuk karena kan tutup ya, lubang BAB-nya ketutup, jadi di situ untuk ngeluarin BAB-nya dari situ. Ya. Kalau misalnya ini Bu pas kayak dilepas terus tiba-tiba keluar lagi itu gimana? Feses. Ya feses. Iya emang begitu karena itu nggak ada sensasi kalau kita mau BAB ngadepin atau apa nggak ada. Oh. Jadi keluar sendiri. Berarti harus siaga juga ya Bu ya, Iya. hati-hati juga. Makanya tadi ada kasta untuk ketika kita bersihkan supaya tidak kemana-mana, kita tutup dengan kasta. Gitu. Jadi setidaknya cairan dan BAB mungkin nggak terlalu nggak banyak banget gitu ya. Biar nggak beler-beler. Ya nggak sana sini. Dan bahkan bisa sampai beberapa kali ya, apalagi kalau anaknya sudah aktif. Jadi ini buka. Gitu. Ya itu yang sering terjadi ya sama dia. Ya ada di fotonya, nggak usah saya spill. Jadi pas saya mau buka, saya udah siap-siap. Kan dia main dulu nih, saya siapin tata kayak kita SOP gini aja, tata semuanya, deketin segala semacam. Nah, habis itu saya posisikan. Habis itu saya baru mengambil apa? Ini tangan sudah megang, dibuka langsung. Oh, adik tuh mau bantuin mama, saya gituin. Udah ketakutan, udah apa? Mau bantuin mama, langsung dikasih gitu kan. Wah, udah berantakan aja prosesnya. Ya. Itu kalau panasnya yang keluar dari stoma keras atau Nah, biasanya, makanya tadi saya lupa tadi. Kan kita nanti ketika stoma itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang di kolon apa? Kolon ascendant, descendant, transversum, sigmoid gitu. Itu akan tergantung itu. Semakin ke bawah dekat sigmoid itu fesesnya akan semakin ada karena apa? Sudah ada terjadi penyerapan cairan gitu. Ya kalau di transversum itu mungkin agak lebih cair. Kayak gitu ya, transversum, terus dekat yang ascendant gini antara itu agak lebih cair karena apa? Belum terjadi banyak penyerapannya. Kalau dia itu sudah sampai belum sampai sigmoid, jadi agak-agak pincang. Gitu. Ya, itu yang perlu dipastikan juga ketika pembersihan, selain kondisinya ada iritasi atau tidak, kondisinya warnanya seperti apa, konsistensinya juga harus diperhatikan. Kadang anak ada yang sembelit kayak gitu ada, ya, jadi pas keluarnya juga mungkin agak padat. Banyak yang lain untuk pemberian makanannya juga masih sampai sekarang dia itu walaupun sudah 1 tahun masih saya kasih bubur
belum berani untuk ngasih yang agak konsistensinya agak keras, belum berani karena kan masih perawatan juga lubang anusnya, karena masih dilakukan busi juga, takutnya malah keras gitu. Jadi kata dokternya makannya lunak dulu aja. Itu juga harus dipastikan ya. Jadi ada baiknya karena kita sudah tahu, jadi mungkin lebih care di ini gitu. Mungkin kalau orang awam tapi ada stresnya juga kalau udah tahu juga. Ada stres, aku kemana-mana mikirnya gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya memberitahukan teman-teman karena saya merasakan sendiri, jadi lebih ini ya, lebih tergambar. Oke, ada lagi? Ya deh. Oke, belum. Kalau nggak ada kita langsung ke SOP. Ya, baik teman-teman, kalau misalnya ini sudah ya, persiapan alatnya sudah, alat-alatnya apa aja ya, boleh nanti yang nggak ada dicatat tadi sudah ya. Baru kita persiapkan lingkungan ya. Persiapan lingkungan sama seperti biasa ya, mulai dari kayak apa namanya, edukasi ya, edukasinya, terus apa kondisi yang nyaman juga, mungkin kayak background gitu ya, pencahayaan boleh kita atur sedemikian ya. Selanjutnya kita persiapan apa lagi? Persiapan lingkungan udah, klien klien dan keluarga. Ya, klien keluarga seperti apa? Sebelum kita persiapan klien, kita juga cek ya, cek dokumen perawatannya ya. Apa yang harus kita lakukan pada anak seperti itu? Di situ nanti akan muncul ya, oh benar anak X misalnya akan dilakukan pos operasi misalnya ya, akan dilakukan perawatan stoma ya. Terus dicek juga pengeluarannya seperti apa. Biasanya perawat seperti habis operasi, ibu gimana, keluar nggak wesesnya, ini gimana ya, terus ada iritasi enggak, dicek. Nah itu juga kita pastikan pasien ya. Habis itu baru kita ke keluarga ya, ke keluarga sama ya, sama seperti prosedur yang lain, sampaikan tujuan kita ya, perkenalkan diri dan lain-lain, itu sama seperti yang lain ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Ida, saya di sini mau bertanya sebentar, boleh saya pastikan terlebih dahulu, Ibu boleh disebutkan nama Dede ya, nama Dede, nama lahir, sambil kita ngecek gelangnya. Oke, sudah benar ya, karena tidak benar Dede ini akan dilakukan perawatan atau pergantian kantong stoma atau kantong BAB ya, biar orang nggak bingung apa kantong stoma gitu ya, kantong BAB ya, biar tujuannya apa, supaya Dede nyaman, supaya bersih juga, tidak terjadi infeksi. Yang Ibu nanti bisa ikut sama saya atau pastikan Ibu melihat bagaimana caranya. Nanti ketika adiknya sudah bisa pulang, adiknya sudah bisa, ibunya bisa melakukan pergantian sendiri ya. Ibu bersedia Ibu? Oke, kalau bersedia saya siapkan alatnya, saya ambil dulu alatnya, saya akan ambil ya. Itu tahap klien dan keluarga ya. Nah untuk posisinya biasanya sambil tiduran anaknya ya, nggak bisa kayak ibu digendong dan lain-lain ya, biasanya tiduran ya, tiduran. Nah oke Ibu ya, kita mulai ya Bu ya. Sekarang alat-alatnya sudah saya bawa, dedeknya saya ambil dulu ya, nanti kemana-mana deh ya. Boleh kita pasang ini dulu ya, perlah. Terus kita cek dulu posisinya di mana nih stomanya ya. Nah ini kan sebelah kiri, kalau sebelah sini ya berarti posisinya begini, yang dekat dengan arah kita supaya kita gampang bersihkannya. Karena ini sebelah sini ya, sudah kita posisikan dedeknya ke arah kita juga gitu ya. Nah nih kan kayak gini nih. Nah ibunya boleh kita ajak dengan memperlihatkan memegang tangan anaknya. Anak asli ini nggak mau diam teman-teman. Saya kadang sendirian tuh, jadi kalau pas sendirian yang satu posisinya gimana ya waktu Zahra itu, Zahra lagi, Zia itu begini, terus ini satu begini, yang satu ini pakai kaki nih, kaki begini, ini kakinya begini, karena dia nggak bisa diam ya, semakin gede semakin ini ya. Jadi ini, nah Ibu nanti boleh ya dilihat ya Bu, sambil Ibu boleh nanti pegangin tangannya ya.
Sebelum itu saya cuci tangan terus apa lagi? handphone Teman-teman basi. mau pakai barang shot boleh, silakan. Ya bisik nanti takutnya BAB-nya kemana-mana, silakan ya, opsional. Tapi biasanya sih kalau anak nggak terlalu banyak kayak dewasa, ya sedikit biasanya. Nah biasanya itu kalau Jia seberapa sering kita ganti itu sering, ya sering. Apalagi kalau kita menggunakan yang modif itu sering, bisa 5-6 kali ganti satu hari. Ataupun bisa kita lihat ketika udah agak penuh, jangan sampai penuh belebar kemana-mana gitu ya. Nah itu juga ini. Dan bahkan mungkin sebelum penuh karena anaknya aktif merangkak dan lain-lain, ya kemungkinan ini akan terbuka. Nah kenapa kita pilih yang modif ini juga normalnya itu bisa bertahan 1 harian, itu bisa pakai penggunaan ini ya, 1 hari ganti, 1 hari ganti. Tapi waktu dia menggunakan ini itu bisa 1 hari 3-4 kali ganti teman-teman. Jadi tuh nggak usah diem gitu. Tapi pada saat dibuka nyerinya minta ampun. Itu yang saya khawatirkan. Jadi ketika buka ini kan nempel banget tuh ke kulit, perih gitu ya. Ya kita aja yang melihatnya kayak gitu, nangisnya gede banget ya, kenceng nangisnya. Jadi makanya dimodif. Kalau modif kayak gini pas dimodif dia nggak ada nangis gitu. Jadi kenapa kita modif? Salah satunya mengurangi nyeri. Yang kedua ekonomi. Satunya ini 50.000 saya spill aja. Lumayan. Ini satunya spill 50.000, ya udahlah saya spill aja. Bukan memperlihatkan, tapi kenapa dimodif? Kalau ketemu pasien takutnya yang memang nggak mampu, ini satunya 20.000. Ini satunya 20.000, ini satunya 50.000. 1 hari bisa 4 kali ganti. Berarti sekali pakai Bu? Iya. Wah. Ini harusnya bisa bertahan 1 hari, gitu. 1 harian. Normalnya kan anak saya bilang individu yang unik, nggak bisa diem dan segala macam. Ini bisa sampai 4 kali. Yang saya ini pas buka itu nangisnya gitu, terus karena bolak-balik buka, lecet segala macam gitu, makanya dimodif ya gitu. Nah oke, setelah itu ya baru kita dekatkan, pakai handscreen dulu. Tadi sudah cuci tangan, posisikan anaknya pakai handscreen. Kalau pasien juga harus pakai handphone, pakai ini ya, masker boleh, takutnya nanti pas di depan keluarganya wet. Saking nggak kuatnya. Atau ada yang jijikan di sini? Tahu jijik? Ada? Sama keluarganya. Siapa? Yang laki-laki? Enggak Bu, enggak mau. Kemarin dia diserifikasi ngecebokin kakek-kakek Bu. Enggak mau ya apa? Enggak Bu, aman. Cuma Ditahan sih Ditahan. dipaksa. Nggak muntah. Oke. Ya, nih saya tuangkan NaCl. Udah sedikit biar nggak ibu domba. Ibu berdiri jadi murid. Domba. Iya, tenggorokan. Ibu itu di CNSL. Iya. Dan keperluan kapas tergantung kondisi, makanya kan kita observasi nih kotor banget apa enggak. Kalau ketika kotor banget ya mungkin agak banyak. Kalau tidak terlalu kotor ya secukupnya saja. Kita dekatkan alat-alatnya ya teman-teman semuanya. Oke, yang ini boleh lah. Kita dekatkan semua. Kita kan nggak tahu kondisi ininya, jadi kita dekatkan semuanya. Nggak boleh itu makan. Aman. Oke. Setelah itu Kayak coklat dikit nggak ada. gimana nanti aja. Milo. Ini jadi belum. Oke. Setelah itu baru kita siap. Ibu boleh ya ini ya. Oke, anggap aja nih anaknya udah dipegang sama ibunya. Ya. Setelah itu baru kita persiapkan. Kita aja nggak sih? siapkan ini tadi kapas ya, bukan kasah anak bayi. Ya. Oke, ini tadi udah diisi NaCl. Setelah
baru kita bilang Ibu ya izin mendekat ke situ Mbak. boleh. Gak dilarang. Kurang kelihatan. Boleh. Mendekatimu. Oh iya salah tadi saya mendekati. Nggak boleh saya mau didekati. Iya, Bu. Aja boleh Bu aja. Oke ya, dadah. Boleh, Ya. Sambil kita ya, kita dekat-dekat. Kenapa? Pelan-pelan ya. Oke, misalnya udah kotor banget ganti. Jangan langsung ya. Ini kan udah kena feses. Walaupun tidak steril tapi ya bersih lah. Jagalah. Masa ini diobok-obok bukan udah kotor semua. Ya, oper lah. Ya peret, oper. Walaupun tidak steril teman-teman. Setidaknya adalah ini kita. Ya, bersih ya prinsipnya. Oke, sudah. Langsung kita ini fesus semua nih masukin ke sini ya. Oke, masih ada nih, masih kotor ya, kita ini lagi kotor ya. Biasanya kita atasnya dulu ya teman-teman, di tap-tap. Ini nanti banyak nih fesusnya di sini ya. Kadang ada yang masuk ke dalam plastik ke bawahnya, kadang masih ada yang sisanya tertinggal di sini, jadi kita tinggal tap-tap saja nih, bersihin ya, sirkuler. Oh masih banyak nih, lagi. Oh ternyata ibunya kotor, belum bersih. Ibu kenapa nggak berani misalnya gitu? Ya berarti tinggal kita langsung bersihkan lagi. Nah masih ada sekitar, boleh ambil sabun buka, boleh kita ambil. Nih, kan basah, ya kan? Baru kita agak iniin, ya, baru kita ini lagi. Biasanya tuh suka di sini-sininya tuh, kemana-mana, gitu. Kita bersihkan ya, jangan sampai ya, kita benar-benar ini ya, Iqbal tangan ya Bal ya. Udah. Nah ini kan masih ada sabun-sabunnya, berarti kita bersihkan lagi, bersihkan terus. Nah nih udah ini. Kalau misal masih basah, ya masih terlalu ini, keringkan dengan tisu. Nah, ini udah nih, ya baru kita tutup, ya tutup. Ini tadi, Bu nanti takutnya kemana-mana. Dengan adanya begini, setidaknya mengurangi, nih, gitu, ya. Oke, sebelum ditutup sambil kita observasi, ya observasi kondisi stomanya tadi. Apakah ada tanda-tanda infeksi, warnanya seperti apa, merah muda kah, gitu ya, ataukah ada perdarahan, ataukah ada iritasi sekitar kulit, itu kita iniin. Bagaimana konsistensi si fesesnya keluar seperti apa, itu kita perhatikan ya. Setelah tadi udah beres baru kita tutup. Nah ini mengurangi, habis itu baru kita lepas handscoon-nya ya, baru kita persiapan apa, persiapan BAB-nya. Habis itu kita persiapan untuk membuat kantong stoma yang baru gantinya, gitu ya. Yang pertama kita ambil penggaris, ya. Kita ukur diameternya berapa. Jangan nempel, ya dikira-kira aja, ya nempel, ya dikira-kira teman-teman. Nih lihat, kita 4. Ya diameternya, tutup lagi, baru kita ukur. Nih di sini kan udah ada tuh diameternya, tadi 4, tinggal kita iniin, kita ambil aja diameter tengah-tengah, kita atur. Nah 4, baru kita gunting. Bang ya, Jadi gunting apa ya? ininya, Jadi asal ininya di ini dulu. Dicubit dulu, boleh dikeluarin, jangan nempel ke situ, nanti malah ke bolong. banyak yang ujian kayak gitu dari tahun ke tahun ya. Nih udah, Guntingnya beneran ujian. ya iya guntingnya beneran.
Kita ujiannya nggak pakai beginian, pakai yang modif, ntar saya ajarin. Ya. Oke, ini tadi kan 4, udah kita gunting. Kita gunting. Jadilah ini gitu ya. Jadi guntingnya 4 garis. 4 garis. Diameternya 4. Diameter 4 cm. Diukur. Tapi maksudnya gunting itu kayak satu gitu dah. Satu gitu. Jadi 4 tuh ya. Gunting aja. Ya 4 cm Gunting ya. aja Cuman ya. Hari Jumat satu. apakah Ini cuma begini. 1 atau 2 gunting? Ini lihat nih. Ini tuh 4 ya. Nah, berarti sekitar di sini di 30 nih kita gunting di sekitar 30. Habis itu melingkar. iya Oh, melingkar. gunting melingkar. Tuh ikutin itu. Kira-kira kayak galon gitu kan. Kayak galon. Garis doang gitu kira-kira. Enggak kan jadinya begini melingkar. Nah, Oh. ada lagi nggak ini? Hari Jumat paling Ada ya? Oh, udah. demi Irpa aja. Daripada Ilva ini. Ini tampung. Nah, apa? Digunting melingkar, Pak. Sayang. 50.000. Berpuluh-puluh Pak. Demi Irpa. Iya, tinggal 1. Kemarin itu ada beberapa kita guntingin kayak gitu ya. Nanti nggak apa-apa kita belanja lagi. Bu, belanja lagi ya, Bu. Keranjang kuning. Hah? Keranjang kuning. Keranjang kuning. Mau coba deh kapan? Boleh. Kan selfie pasti ada. Amin. Nah, jadi gunting. Nah, kayak gini guntingnya. Nah, sudah ya. Sudah. Ini baru kita mau pakai handscoon lagi boleh? Ya, boleh pakai handscoon lagi. Ya, mau pakai handscoon. Mana handscoonnya tadi? Lagi mau. Ada bawah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, tapi kalau emang kita kan takut ya anaknya tadi kondisinya seperti apa karena kan cairan tubuh. Ya, boleh pakai handscoon. Ya, pakai handscoon terus kita buka. Ya, kita buka baru kita ambil lidi Katan. Ya, baru kita pakai vaselin. Pakai vaselin, bukan stomanya nih pakai vaselin, tapi daerah pinggirannya itu, kulitnya. Ya, gitu. Boleh. Tapi tadi kan pakai handphone, nggak Iya. nempel. Gitu. Ya mending pakai ini. Ya, kalau saya biasanya dulu pakai cotton bud. Gitu. Jadi udah terus begini. Minum dulu boleh. Sudah. Beres baru kita buka ininya. Ya. Tuh. Tuh Irpa tuh. Baru kita tempelin. Nah, udah kalau tadi ada lecet, ada lesi, ada iritasi pakai bedak. Gitu. Ini kondisinya bagus, jadi tidak usah pakai bedak. Ya. Baru kita tempelin. Baru kita rekat-rekatin. Ibu itu pakaiin bedak itu di sekitar stomanya. Iya, di kulitnya juga kayak kita makein tadi, kayak kita makein si vaselin. Tapi kalau ada iritasi nggak pakai vaselin, cuma pakai Kayak bedak aja. Gitu. Ya. Udah, begini. Plester gue ya. Apa? Ini ada pelekatnya kayak gitu. Ada pelekatnya. Ada seperti kayak ini lemnya kayak gitu. Nah, Ibu kalau itunya dimodif terus dipasangin itu juga bisa nggak? mau dibawa Biar si apa sih perutnya teh enggak gimana? nggak susah dibuka loh itunya. Ininya Ini dimodif gimana maksudnya? dipakein kayak tadi plastik di sini. Oh, enggak. Oh enggak. Enggak. Pakein plastik malah nggak nempel. Oh. Ini nempelnya sama kulit kita. Ya, nanti untuk penggantinya ini kita pakai double tip kalau modif. Gitu. Ya udah selesai kayak gini. Ya Ibu sudah selesai ya seperti ini Ibu tadi tahap-tahapnya. Ada yang mau ditanyakan Ibu?
Tidak ada. Bisa ya Bu ya? Nah, nanti kan sebelum pulang Ibu coba praktekin dulu ya. Nanti saya lihat sudah bisa, sudah benar atau belum. Ya itu salah satu evaluasinya. Ya, oke. Ya, sudah seperti Kalau itu. belum remedi. Sudah selesai. Bereskan alat-alat kembali, bereskan anaknya ya. Ini rapikan babynya lagi. Habis itu saya pindahin dulu. Setelah itu baru sambil kita evaluasi seperti apa, ya evaluasi responnya. Ya, kita kadang ada yang ketemu anak usia segini pasti responnya yang paling kita cek aja evaluasinya kondisi si pomanya gitu ya, responnya mungkin ketika sudah diganti dia lebih nyaman gitu. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar mungkin sudah nggak bisa ditanya gimana dek lebih enakan ya, itu mungkin akan berbeda DSO-nya ya. Dan mungkin kalau untuk anak yang dewasa tidak hanya seperti ini teman-teman, ada seperti kayak bel, karena kan aktivitasnya nggak tiduran seperti anak bayi itu aman itu dia untuk aktivitas lari, sekolah dan lain-lain itu ada bel. Coba teman-teman lihat di slide yang paling akhir yang